Kos Sehat atau kartu Otsus Sehat. Bapak Ibu, kita akan mendengar sama-sama narasumber kami, Kepala Dinas Provinsi Papua Tengah. Beliau nanti sendiri akan cerita-cerita tentang pribadinya. Puji Tuhan, karena waktu berjalan terus, saya langsung berikan kesempatan kepada Bapak untuk memberikan materi tentang Kos Sehat. Ya, boleh berdiri. Bapak boleh lompat juga. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita sekalian. Shalom. Shalom. Senang sekali saya bisa ada di sini. Saya baru tiba dari Timika, Aceh. Jadi saya tiba tadi karena ada beberapa kegiatan, ada meeting kecil dengan teman-teman di bidang-bidang. Begitu selesai, Ariadne datang. Pak Dokter bisa kasih materi. Nah, materi apa ini? Tidak, kemarin saya ada kasih masuk undangan, tapi baru staff tidak kasih tahu. Saya bilang kasih materi di mana? Gereja di Kalisusu, di DKI. Pasti saya datang. Jadi tanpa pikir-pikir lagi langsung saya datang. Hal yang kedua, saya mohon maaf karena baru ditembak tadi, jadi saya tidak siapkan materi. Tapi saya akan coba semampu saya untuk bicara tentang kartu Otsus Sehat. Nah, ini kartu ini tidak ada hubungan dengan nama-nama, ini tidak ada urusan sama sekali. Ini cuma kartu yang pemerintah buat supaya bantu masyarakat ketika ada masalah dengan kesehatan, bisa tolong masyarakat. Baik, Bapak Ibu, saya Dr. Silvanus. Ya, betul. Sampai semua kemana? Sudah. Ya, siap. Dia mungkin kenal Kak Agus. Ya. Jadi saya lahir di Narotali. Jadi di Narotali, terus kemudian dulu kan saya lewat, saya cerita sama dia dulu itu di belakang situ. Masih ingat tahun saya dikasih tinggal lagi tahun berapa ya? 89 ke Sorong, sekolah dan Tuhan buka jalan, saya tidak tahu bisa datang kembali ke sini. Amin. Haleluya. Pulang kampung. Rencana Tuhan bagi kita. Bisa ketemu dengan Bapak Ibu juga, ini rencana Tuhan bagi kita. Bisa bertemu, kita share tentang apa yang Tuhan taruh dalam hati untuk bisa tolong masyarakat. Bapak Ibu, saya langsung mulai sejak saya mungkin bicara tentang mungkin 10-15 menit dan coba kita diskusi apa yang bisa kita tolong masyarakat. Ada pepatah bilang begini, kesehatan itu bukan segalanya, tapi tanpa kesehatan segalanya tidak mungkin. Ya. Bapak-bapak kuat hebat tapi begitu sakit mau bikin apa? Tidak bisa bikin apa-apa. Uang banyak juga, kumpul uang banyak, begitu sakit uang pakai untuk pergi beli obat, pergi ke dokter dan sebagainya. Nah, Bapak Ibu, saya mau tanya dulu yang ada di ruangan sini. Kalau ada yang sakit hari ini dan pergi harus dirujuk ke rumah sakit di Jayapura, dia bicara bagaimana? Aduh, setengah mat susah ini, tidak Kenapa bisa. bisa susah, Bapak? Urus A, urus B, urus C, urus D. Ya, sangat. Ya. Sampai di Jayapura, misalnya pemerintah kasih uang apa? Rujukan. Sampai di Jayapura, siapa yang biayai di rumah sakit dokter? Sendiri. Kalau ada uang, kalau tidak ada uang, berdoa saja. Nanti Tuhan yang kasih sembuh. Begitu. Kalau pergi. Kalau ada uang saya beli obat. Iya. Kalau tidak ada, Saya pergi. iya. Kalau tidak ada uang, Kalau tidak, selama kembali. kalau kita orang ada di sini, bikin apa? Pemerintah ada di sini, bikin apa? Padahal tugas pemerintah adalah tolong masyarakat, betul? Saya pemerintah, saya sendiri bayar. Nah, ya. Hari ini Ibu Gubernur bilang pada saya, karena saya kepala dinas, Pak Dokter, saya tidak mau tahu
kalau ada OAP yang ber-KTP Papua Tengah, saya ulangi, ada OAP ber-KTP Papua Tengah, dia sakit, urus dia. Mau apa, urus dia. Mau dirujuk kah, mau berobat di rumah sakit Nabire kah, rumah sakit Mimika kah, Paniai kah, di Puncak Jaya kah, urus dia. Bapak Ibu, dengan pikiran seperti begitu, pemerintah mengeluarkan yang namanya kartu Otsus Sehat. Dengan kartu tersebut, maka kalau ada orang yang sakit, pemerintah hadir untuk tolong dia. Mau di mana? Di Jayapura? Silakan. Mau kirim ke Jakarta, misalnya harus kirim ke Jakarta, silakan. Kenapa? Karena pemerintah sudah menyiapkan seluruh orang asli Papua yang sekali lagi ber-KTP apa? Papua Tengah. Pemerintah sudah jaminkan. Bapak pendeta angkat tangan. Bapak pendeta. Semua. Ini semua pendeta. Ya. Saya mau tanya dulu Bapak pendeta sini. Siapa yang jamin bapak-bapak punya kesehatan? Ada yang jamin bapak-bapak punya kesehatan kalau sakit? Ya, oke, kita tidak bicara Tuhan dulu. Kita bicara masih ada di dunia ini. Mana bukti bahwa pemerintah itu dia jamin bapak punya kesehatan? Bikin proposal. Hah? Ya, itu yang tadi saya mau bilang. Tidak semua orang punya kartu BPJS di sini, toh? Ya. Hari ini semua Bapak Ketua Klasis apa di sini? Bapak Ketua Klasis, saya pesan cuma satu. Identifikasi semua bapak-bapak pendeta yang ada di sini. Pasti punya KTP kan tidak? Ada. Pastikan bahwa mereka punya jaminan kesehatan, Pak. Siap. Siap. Bapak Ibu, hari ini kita yang masih muda, masih kuat, usia 70, 80, 60 tahun ketika Bapak punya sakit, siapa yang menjamin bahwa Bapak punya kesehatan? Nanti pas sakit baru baku minta baku tolong dengan yang lain, ya. Hari ini Bapak tolong identifikasi, bawa daftar namanya supaya mereka mempunyai kartu BPJS sehingga ketika sakit bisa berobat. Itu Bapak Klasis punya, Ketua Klasis punya tanggung jawab. Semuanya harus begitu. Sehingga mau sakit di mana saja kartu itu bisa dipakai. Sepakat? Sepakat. Atau tidak sepakat? Sepakat. Sepakat. Itu hal yang pertama. Jadi kami hadir, pemerintah sudah hadir untuk menyiapkan bahwa ketika masyarakat itu sakit. Karena di sini kita bicara semua pendeta, maka Bapak harus memastikan semua yang ada di sini mempunyai kartu BPJS. Kartu BPJS baru bisa berobat di mana saja. Di rumah sakit Nabire ada Dokter Sayori. Saya sudah pastikan sama hari ini mungkin Bapak Ibu kenal John Katz. Ya, dia kirim saya ada satu pasien yang patah tulang datang, saya bilang bawa, kita langsung urus. Tadi 2 hari lalu dia telepon saya, siap, kita kirim datang. Jadi Bapak Ibu, kartu Otsus Sehat adalah satu program yang dibuat oleh Ibu Gubernur untuk memastikan semua orang asli Papua mempunyai jaminan kesehatan. Berobat apa saja? Apa saja? Minggu depan, hari Kamis Jumat, itu kurang lebih ada sekitar 12 atau 13 dokter subspesialis dari Jayapura. Mudah-mudahan kalau semuanya jalan bagus, sudah akan mulai bekerja, mereka akan memberikan pelayanan 2-3 kali dalam 1 bulan di rumah sakit Nabire. Karena Ibu Gubernur diperintahkan untuk bukan orang-orang yang dikirim ke Jayapura, tetapi dokternya datang ke rumah sakit Nabire untuk memberikan pelayanan. Haleluya, amin. Yang kedua, saya tahu persis Bapak Ibu sekalian, ada persoalan besar di kita di Nabire. Apa itu? Cari obat paling susah, betul? Betul. Saya tahu itu persis. Dan saya selalu ditegur oleh Ibu Gubernur.
kita lagi mengupayakan sehingga ada satu apotek yang standby. Sehingga ketika Bapak Ibu berobat ke rumah sakit, tidak pergi jalan kiri kanan taputar terdapat obat. Kita lagi menyiapkan itu. Tolong bantu saya doa supaya saya lagi berusaha untuk menyiapkan. Jadi ada Kimia Farma yang akan siap Haleluya. untuk Amin. menyiapkan barang itu. Jadi Bapak dulu saja. Itu hal yang kedua yang saya bilang, ada kartu Otsus Sehat di mana menjamin semua masyarakat. Saya ulang lagi Bapak Ketua Krasis, pastikan semua pendeta itu punya kartu BPJS. Pasti ada daftar nama, yang penting ada KTP. Kalau belum mempunyai kartu BPJS, hubungi kami di Dinas Kesehatan. Siap. Buat list, kita segera keluarkan kartunya. Pembiayaannya kami yang bertanggung jawab. Yang penting ada kartunya. Haleluya. Itu hal yang kedua Bapak Ibu ya. Hal yang ketiga yang terakhir. Ini tantangan terbesar. Bisa masyarakat yang lain. Ini karena bicara tentang di sini pendeta, jadi saya bicara pendeta. Tapi pada umumnya semuanya bisa. Yang penting OAP ber-KTP apa? Papua Tengah. Kalau mana siapa di bos mana? Boski mana? Boxer mana? Saya tanya dia ini. Boxer tidak bisa dapat. Kenapa? Dia punya KTP Papua. Jadi dia tidak bisa. Mohon maaf. Tidak bisa. Karena kita bicara administrasi. Saya mohon maaf, jangan marah saya. Ini aturan sudah bilang seperti karena sudah ada Papua Tengah, Papua Pegunungan. Nanti Papua Pegunungan ada gubernur yang urus sendiri di sana. Saya Ibu Ripka suruh saya urus, jadi saya urus hanya untuk Papua Tengah. Jadi jangan marah saya. Aturan bilang seperti begitu. Tidak bisa lawan. Itu hal yang kedua ya. Dan hal yang ketiga, kita sudah bicara kartu sosial, sudah bicara obat. Yang ketiga, saya mau memberikan pesan Bapak Ibu. Bapak Ibu pernah tahu stunting? Pernah dengar kalimat itu? Jadi stunting itu terjadi pada anak-anak usia 1 pas lahir ya sampai usia 2 tahun. Dia punya tumbuh badan, tinggi badan tidak sesuai dengan standar yang diberikan oleh WHO. Dia pendek, dia kurus. Kenapa? Karena tidak ada makanan yang masuk di dia punya mulut. Anak jadi apa? Kalau tadi hari ini lebih cepat saya bisa kasih gambar bagaimana kondisi kita yang ada di beberapa tempat di Dobiai, lalu saya bolak-balik ke sana, coba lihat. Ini menjadi tantangan bagi kita di gereja. Stunting itu terjadi kenapa? Karena kita lupakan mereka. Mohon maaf. Kadang-kadang kita bicara penyebaran Injil terus, tapi kita lupa ada anak-anak yang tidak makan di rumah. Ya. Betul? Betul. Mohon maaf. Gereja hadir bicara tentang yang namanya penginjilan. Tapi gereja juga hadir untuk lihat masyarakat yang ada di samping. Yang apa? Yang makanan tidak masuk. Stunting adalah orang-orang yang kita lupakan. Kita pikir yang lain, tapi tidak ada makanan yang masuk di dia punya mulut. Akibatnya apa? Dia kurus. Bukan soal kurus saja Bapak Ibu, karena dia terjadi pada usia 0 sampai 2 tahun. Yang kita khawatirkan ketika dia besar, dia punya otak itu mengecil. Dia punya intelektual, dia punya kemampuan untuk berpikir jauh lebih rendah dibandingkan orang-orang yang tidak mengalami stunting. Pertemuan hari ini saya ingin sampaikan Bapak Ibu, tolong perhatikan. Dulu orang tua saya, Bapak cerita di UAGT di sana, susu muda didapat di susu ya. Di sana ada muda dapat susu, terus kemudian ikan di danau, luar biasa makanan di sana. Hari ini kita hanya makan, kita bangga kalau pergi hanya makan supermie. Tidak bisa Bapak Ibu. Tidak ada supermie yang bisa ini. Supermie itu hanya karbohidrat.
Padahal kita naruh di sana itu ikan begitu banyak di dalam. Udang segala macam begitu banyak. Itu yang bikin orang pintar. Bapak Alo, kalau Susiai saya punya teman, kami kerja sama lama di Jayapura, beliau sama-sama saya masih bersama. Kadang-kadang saya berdiskusi dengan beliau tentang bagaimana kita menyiapkan generasi muda, generasi di Papua Tengah yang punya kemampuan intelijen. Generasi yang bagus itu dibentuk bukan setelah usia 2 tahun, sebelum 2 tahun, atau pada saat dia ada di dalam perut. Jadi ibu-ibu, bapak, ibu-ibu sekalian, pastikan bahwa ketika ibu hamil yang ada ini ada Sofia berdiri. Ini staf saya di kantor. Dia punya tanggung jawab urus stunting, ya, dia punya tanggung jawab urus stunting. Saya kasih dia tanggung jawab untuk urus stunting. Jadi nanti kalau di dalam gereja GKIP ada yang stunting, saya cari kok. Tidak boleh tidak, ya. Baik, silakan. Jadi Bapak Ibu itu bicara stunting sudah, dan satu HIV. Jangan main-main dengan HIV. Penyakit ini dia akan terus menyerang kita. Pasti saya tidak usah tahu, tidak usah cerita HIV itu apa. Barang itu dia ada. Bapak Ibu, HIV terus, kalau kita tidak bersepakat untuk menyelesaikan itu, dia akan terus muncul. Hanya ada 4 cara. Pertama, takut Tuhan. Artinya apa? Kalau kau belum boleh melakukan hubungan seksual, jangan lakukan itu. Siap. Firman Tuhan bicara itu. Betul Pak Pendeta? Amin. Jangan lakukan itu. Abstinensi dari jalan. Yang kedua, be faithful, setia pada pasangan. Kita harus setia pada pasangan, kan? Amin. Itu firman Tuhan, ya dan amin. Bukan dokter Sumul yang bicara. Sampai maut yang memisahkan. Be faithful. Tapi dua ini kadang-kadang ini firman Tuhan begitu keluar dari ini langsung kita orang lupa barang itu. Apa yang dilakukan? Ya kalau kau ternyata hubungan cek pakai kondom. Saya mau cerita begini Bapak Ibu. Saya punya pasien. Saya dokter kandungan. Saya dokter yang pertama melakukan operasi pada seorang ibu di Jayapura. Usia 16 tahun. Hamil, dan pada saat pemeriksaan dia sudah meninggal. Waktu itu mungkin kurang lebih sekitar, saya datang 97, 98 mungkin kurang lebih sekitar 15 tahun. Saya ketemu dia. Waktu itu belum ada orang yang berani untuk melakukan tindakan operasi, karena dia masih muda sekali. Saya harus operasi dan positif HIV. Wow, luar biasa. Bapak Ibu saya tanya, kasih tahu. Penyakit HIV itu dari dia virus masuk ke dalam dia punya tubuh, itu butuh waktu 4-5 tahun timbul gejala. Dari pertama virus masuk sampai timbul gejala itu butuh 4-5 tahun. Kalau dia usia 16 tahun. Ya, HIV itu kan terjadi karena hubungan seks kan. Ada cara yang lain, hubungan seks, bisa oleh karena transfusi, bisa oleh karena anak menyusui, pindah. Tapi yang paling tinggi penyebabnya itu karena hubungan seks. Tadi saya bilang 4-5 tahun timbul gejala. Kalau dia usia 16 tahun, dia hubungan seks usia berapa? 12. Kalau 4 Itu kelas berapa? SD. Bapak Ibu? Kelas 6, kelas 1 SMP bisa terjadi. Itu kita punya anak sekolah minggu, kita punya anak remaja. Siapa yang bisa tahan penyakit ini? Tantangan terbesar bagi kita semua yang ada di dalam ruangan ini. Kita bicara tentang
Tuhan akan datang. Kita bicara tentang kabarkan Injil, tapi kita juga harus berpikir tentang bagaimana tolong kita punya orang. Hari ini HIV sudah tidak sama seperti yang zaman-zaman dulu. Hari ini obat ada, walaupun dia tidak menyembuhkan, tapi obat yang saya memberikan ribuan obat kepada masyarakat yang HIV. Hari ini kondisinya bagus. Hanya mau minum obat, rutin mau minum obat. Gereja harus hadir untuk bicara barang ini. Siap. Gereja harus hadir untuk bicara. Khusus untuk stunting, berapa sekolah minggu di sini? Di sini basis ini berapa gereja? Ada berapa? 28 jemaat. 28 jemaat. Nanti Sofia, ya, kita akan punya kegiatan untuk memberikan itu stunting di program kita itu untuk sekolah minggu. Jadi nanti tolong diidentifikasi, ya. Mungkin kita dari GKIP mungkin ada 10 jemaat, ya, yang kita bisa bantu untuk stunting. Artinya itu begini, ada pembiayaan yang kita berikan kepada, kalau saya masih ingat, kita di GKIP itu kan 2 kali kegiatan toh. Hari Minggu pergi sekolah minggu, Ya. dan hari tunas. Tunas. Ya, hanya 2 dalam 1 minggu 2 kali kan, Ya. kegiatan besarnya toh. Ya. Ya, di situ sehingga kita bisa berikan makanan tambahan untuk anak-anak usia 0 sampai 2 tahun. Nanti bicara sama Sofia supaya kita sudah siapkan untuk tahun 2020. Siap. Tapi itu saja yang saya bisa bicara. Kita bicara 3 hal. Bicara tentang mau sehat. Saya berharap semua saya punya orang tua yang ada di ruangan ini. Saya tidak mau ketika dia sakit kita bingung cari pengobatan gimana. Betul, urusan sembuh Tuhan yang ini penyembuhan. Tapi Tuhan kasih kita hikmat toh Siap. untuk pergi berobat. Pertanyaan, kalau Klasis tidak siapkan dana untuk mereka, siapa yang mau siapkan? Pemerintah harus siapkan. Kartu Asosiat hadir untuk tolong bapak-bapak semua. Siap. Siap. Hal yang kedua, cara menyangkut tentang obat-obatan, kami berusaha sungguh-sungguh untuk bisa menyiapkan. Dan yang ketiga, kita bicara tentang HIV/AIDS, bicara tentang stunting. Stunting. Stunting, ada Sofi akan bantu kita untuk itu. Sekolah minggu, Bapak Ibu, kita akan pergi semuanya. Yang ada di dalam ruangan ini akan pergi semuanya. Kembali ke surga. Ya, Bapak percaya kembali ke surga? Amin. Siapa yang ganti? Anak-anak. Anak-anak kita. Persoalan kalau anak-anak kita yang ganti kita ini dia kondisi stunting, terus gereja mau bagaimana? Kita harus hadir, tolong mereka. Mereka yang menggantikan kita. Menggantikan kita untuk agar tiang-tiang gereja ini tetap berdiri, nama Tuhan dimuliakan. Amin. Itu saja. Haleluya. Tuhan memberkati kita sekalian. Shalom. Shalom. Puji Tuhan, terima kasih Bapak narasumber sudah memberikan kami materi yang cukup jelas. Di sini kami punya waktu 20 menit dari panitia. Bapak Ibu, saya